Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagaimana mestinya, yakni dalam hal perkuliahan. Sholawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara, yakni Bapak Jufri Hardianto SHMH, dan juga yang saya banggakan para pemerhati konstitusi dan juga para ahli hukum tata negara yang pada saat ini menyaksikan video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya merupakan mahasiswa ilmu hukum Universitas Karya semester 7 dengan NIM 118207-11154. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori yang sangat begitu terkenal yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang mana ia membagi suatu kekuasaan dalam suatu negara itu menjadi tiga. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, kemudian yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Alhamdulillah pada minggu lalu Bapak dosen kita telah menjelaskan mengenai kekuasaan legislatif. Maka di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan eksekutif adalah merupakan suatu kekuasaan dalam hal menjalankan undang-undang. Maka dari itu kita harus mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif ini. Yang pertama adalah Presiden dan Wakil Presiden. Ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana kita ketahui bahwasannya Presiden merupakan suatu penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam suatu negara, dan juga sebagai suatu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh sebab itu ia dibantu oleh seorang wakilnya. Selanjutnya adalah Kementerian Negara. Kementerian Negara juga termasuk ke dalam lembaga eksekutif, yang mana ini diatur dalam pasal 17 UUD 1945, yang mana menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tidak hanya itu, pengangkatan juga pemberhentiannya dilakukan oleh presiden, sehingga menteri ini juga membantu tugas-tugas dari presiden dan wakil presiden terkait dengan urusan tertentu dalam suatu pemerintahan. Selanjutnya adalah pejabat setingkat menteri, yang mana dalam hal ini seperti Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Ini seperti BNN, Badan Pusat Statistik, kemudian BNPB, kemudian juga ada BIN, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah merupakan suatu kekuasaan dalam hal mempertahankan undang-undang. Maka dari itu yang tergolong ke dalam lembaga yudikatif yang pertama adalah MA. MA diatur dalam pasal 24A UUD 1945, yang mana yang bertugas yang pertama terkait dengan mengadili pada tingkat kasasi dan juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah KY ataupun Komisi Yudisial, diatur dalam pasal 24B UUD 1945, yang menjadi tugasnya yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan kemudian ditetapkan oleh presiden. Yang kedua adalah menjaga dan juga meningkatkan harkat martabat kehormatan juga dari para hakim. Kemudian selanjutnya adalah MK ataupun Mahkamah Konstitusi, yang diatur dalam pasal 24J, 24C UUD 1945, yang mana yang menjadi tugas dan wewenangnya yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana bersifat final terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian juga tugasnya memutus pembubaran partai politik dan juga memutus terkait dengan perselisihan hasil pemilu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.